Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa berjumpa lagi. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan nanti mulainya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya bisa dikatakan mulai tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25 ya. Dan tentunya masih di dalam bulan Mei ya, 2023. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami dulu. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kiranya nanti peristiwa apa ya yang akan terjadi buat kalian ya. Sekali lagi, kiranya peristiwa apa yang nantinya akan terjadi ya, di dalam kehidupan kalian lah, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas ketika saya mengatakan suatu peristiwa tetap akan ada 3 tahap ya. Ada seputar asmara, seputar pekerjaan, juga seputar keuangan ataupun finansial. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti pekerjaan, maaf, bisa saja nanti yang semula itu stabil ya akan menjadi kurang stabil, bahkan tidak stabil. Nah, bisa saja sebaliknya, yang kurang stabil, yang tidak stabil bisa saja nanti menjadi stabil. Nah, tetap ya tidak keluar dari asmara, uh, pekerjaan dan keuangan. Nah, maka dengan demikian inilah perlunya saya menginfokan buat kalian. Ketika memang contoh ya, ketika memang asmara kalian kemarin tidak stabil, terus nanti terbaca stabil, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika asmara kalian stabil menjadi tidak stabil ataupun kurang stabil, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada ya, dan bagaimana kita untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin suatu masalah itu tidak bisa diperbaiki, pasti semua masalah bisa diperbaiki. Yang penting kitanya sendiri mau apa tidak mencari solusi-solusi ya untuk bisa perbaikan di dalam hal yang tidak stabil itu untuk menuju stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap saya selalu berpesan, silakan ditonton, disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham, agar tidak bingung apa sih yang saya maksud. Nah, kan seperti itu ya. Tetap poin yang selanjutnya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukurlah alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena ini bersifat general reading sobatnya. Ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya tentunya saya tidak bisa fokus menembak, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, silakan konsul secara pribadi. Nah, karena saya bisa tahu nama, sedikit info kalian, ya plus ditunjang zodiak kalian. Nah, dengan begitu saya bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian keluhkan itu nanti akan bisa mendapat suatu solusi yang terbaik ya. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah banyak yang menemukan solusi sih ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami semua ya, mulai awal sampai yang terakhir ini. Oke, langsung saja saya akan menarik langsung untuk energinya dulu. Lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio ya, artinya Scorpio akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka asmara dulu ya, 3 hari ke depan Scorpio. Scorpio, asmara kalian 3 hari ke depan ya. Kelihatannya di sini ada 8 Pentacles ya. Ada seseorang sedang memahat 8 Pentacles dijadikan satu persatu ini ya tujuannya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Sun. Ada anak kecil naik kuda putih disambut dengan kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio bisa dikatakan katanya di Scorpio ada suatu kendala, ada suatu problem ya, yang dimana kalian itu sedang ingin memperbaiki satu persatu kesalahan kalian. Ini tertangkapnya seperti itu. Jadi ada yang suatu perjuangan untuk bisa menuju tahap stabil, harmonis lagi, bahagia lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini penuh semangat kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu The Sun. Artinya di sini dengan adanya suatu apa ya, semangat ya, kerja keras kalian untuk bisa menyetabilkan masalah asmara. Di sini tentunya kalian berharap nantinya akan ada suatu perkembangan gitu ya. Akan ada suatu pertumbuhan juga. Ya, di mana mungkin yang kurang baik akan menjadi baik, yang kurang stabil akan menjadi stabil. Itu harapan kalian di sini. Artinya penuh apa ya? Penuh keyakinan ya akan ada suatu perkembangan. Dengan kalian adanya suatu tindakan. Yang saya maksud. Jadi saya rasa di sini jelas kalian ada satu problem, ada suatu sedikit kurang stabil, sehingga di sini kalian sedang bekerja keras sih. Ya, itu ada suatu perkembangan yang barusan sudah saya sampaikan. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Sekarang lanjut seputar pekerjaan. Di sini ada 7 cup ya, seseorang sedang memandang cup itu di atas awan. Konfirmasi sama kartu The Star ya. Ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai. Atasnya ada lambang bintang besar itu ya. Ini kalau ditangkap ya di mana zodiak Scorpion adanya suatu lamunan ya gitu ya. Mungkin pekerjaan kalian kurang stabil ya, kurang bisa mencapai target ya. Di sini akhirnya kalian ada suatu lamunan, ada suatu hayalan, ada suatu renungan. Ya, apapun itu ya mungkin cita-cita ataupun impiannya. Nah, gitu. Banyak keinginan di sini. Cuman saran saya jangan jadikan itu sebagai apa ya, sebagai lamunan ataupun sebagai renungan impian yang kosong. Waktunya kosong seperti apa ya, tidak ada tindakan itu kan kosong. Nanti kita rugi gitu loh. Hanya sekedar melamun tapi tidak bisa kita capai. Jadi tetap harus semangat ya. Karena kalian di sini adanya suatu keyakinan gitu loh ya. Nah, jadi kalian di kartu The Star ini kartu konfirmnya mengatakan bahwa kalian itu juga ada suatu harapan, ada suatu keinginan yang kuat di sini akan adanya keberhasilan. Nah, maka dari itu ya disinkronkan gitu loh. Ketika kalian adanya suatu lamunan ataupun cita-cita ataupun hayalan seperti di kartu utama ini, ya kalian bisa disinkronkan. Apalagi kalian di sini adanya suatu semangat. Maksud saya disinkronkan seperti apa ya? Dibuktikan kita harus berjuang. Gitu loh. Mencapai apa yang kita inginkan. Artinya suatu perjuangan harus sinkron. Kalau tidak sinkron, ya nanti akan jadi lamunan yang kosong, impian yang kosong. Karena di sini ketika kalian apa ya, pemikiran kalian, angan-angan kalian, cita-cita kalian, ketika kalian ingin mengejar kelihatannya di sini akan bisa, akan terrealisasi. Akan ada suatu pencapaian target nanti akhirnya. Ketika itu memang adanya suatu tindakan, bukan hanya sekedar lamunan semu, ya, semu belaka, kan seperti itu. Lanjut ya, di keuangan. Di sini ada Emperor, ada Raja Tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap sih di mana masalah keuangan kalian di sini mencoba untuk apa ya, menyusun rencana ini kalau saya tangkap ya. Menyusun rencana ya, menyusun strategi ataupun taktik baru. Agar apa? Agar bisa stabil lagi, bisa adanya pemasukan, bisa adanya kelancaran kesekian. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu kefokusan sih untuk kalian yang punya zodiak Scorpio di sini. Adanya suatu penyusunan rencana lebih tepatnya untuk langkah kedepannya. Saya harus begini, itu ya. Cuman kenapa dikonfirmasi sama kartu 5 cup, 3 cup ini terguling, 2 cup masih berdiri. Artinya apa? Ya mungkin bisa saja ketika kalian ada suatu kekonsentrasian, ya kefokusan menyusun rencana, itu kalian berpikir akan bagus ya. Akan ada suatu pencapaian yang kalian inginkan ya, tentang kestabilan. Tentunya kan seperti itu. Cuman di sini kebalikannya gitu loh. Kalian juga tidak menyadari ketika rencana itu sudah tersusun rapi, tiba-tiba ada kegagalan, ada sesuatu yang menghantam kalian sehingga membuat kalian adanya suatu kesedihan. Jadi bisa dikatakan impian tidak seindah kenyataan di sini. Ya. Karena
pada dasarnya kenyataannya ini membuat kalian bersedih, kecewa, karena kalian sendiri mungkin tidak menyadari ya, karena ada suatu masalah dadakan yang tiba-tiba menghantam kalian, hanya kalian kecewa di sini. Nah, gitu loh. Mungkin contoh, mungkin bisnis yang sudah kalian atur ya, rencana apapun itu demi untuk menghasilkan keuangan, tiba-tiba ada masalah dan kandas, gagal, itu loh maksud saya. Jadi kalian di sini ada kekecewaan. Tapi saran saya ya jangan terlalu berlarut-larut ya, kecewa gitu loh. Jangan berlarut-larut untuk down, untuk bersedih. Karena di sini masih ada 2 cup yang berdiri ya. Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan ketika ingin memperjuangkan kembali mana yang salah ya, untuk mengantisipasi lagi agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya itu mendadak ya. Kelihatannya di sini akan berhasil, akan pulih kembali gitu loh. Tapi harus adanya suatu perjuangan. Kan seperti itu. Jadi jangan adanya suatu penyesalan dan kesedihan yang berlarut-larut, sobat. Kalau bisa cepat bangkit ya. Ketika kalian lama bangkitnya ya, gitu loh, tidak mau segera semangat, nanti akan bertambah menurun, bertambah minus keuangan kalian. Itu sahabat Scorpio ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Saya menangkap ya di sini untuk masalah asmara ya. Biarpun di sini terlihat ada suatu problem ya, kelihatannya akan baik ya, gitu loh. Akan terrealisasi ya. Tidak ada 50-50, bisa juga heran di sini ya. Benar-benar bagus, luar biasa ya untuk Scorpio. Ketika itu memang kalian bekerja keras ingin mencari solusi, ingin ada suatu perbaikan, di sini akan tercapai ya. Misalkan satu yaitu tadi, ketika ada solusi segera diperbaiki, ketika ada masalah segera cari solusi, segera ambil tindakan untuk memperbaiki. Ini kelihatannya akan nyampe di sana, ini ada suatu perkembangan, kestabilan lagi. Jadi sekali lagi peristiwa di asmara kelihatannya akan stabil. Kalau di pekerjaan kelihatannya di sini bisa dikatakan masih 50-50 ya, 50% 50%. Jadi peristiwa di pekerjaan seperti itu bisa saja harapan itu akan bisa tercapai asalkan kalian ada keinginan, asalkan disinkronkan seperti yang saya katakan barusan. Jadi antara lamunan, angan-angan ataupun impian, cita-cita apalah itu ya, ketika kalian mempunyai niatan, keyakinan bahwa akan bisa mencapai ya, sinkronkan dengan tindakan. Ketika itu kalian sinkronkan akan bisa sampai. Jadi yang 50% akan bisa stabil ya. Itu akan pencapaian target akan bisa kalian rasakan. Tapi yang 50% lagi kelihatannya masih belum bisa. Mungkin masih dalam tahap proses. Tinggal kalian sendiri yang menyinkronkan. Karena saya menangkap di sini kalian tertempat di masalah pekerjaan untuk Scorpio ya. Ada suatu orang-orang toksik di sini. Jadi kalian kesulitan ya. Gitu loh ya. Ini sama di keuangan ya, gitu loh. Di keuangan kelihatannya lagi kurang bagus ya Scorpio ya. Ada suatu kekecewaan. Itu tadi mungkin tembakannya di pekerjaan, larinya di keuangan. Jadi ini kebalikannya, kalau di keuangan ini sebagian kecil saja yang diuntungkan. Itu pun jika pun netral ya. Jika kalian tertembak di sini kemungkinan besar ya, gitu loh. Komunitas terbesar Scorpio akan kesulitan untuk bisa menyetabilkan. Jadi perlu kalau bisa ya di netral, cari orang di bidangnya ya, agar bisa kembali stabil lagi. Kira-kira seperti itu sih yang saya tangkap ya. Jadi sudah jelas ya untuk masalah pekerjaan. Maaf, untuk asmara sudah saya informasikan ya peristiwanya. Peristiwa pekerjaan sudah, peristiwa keuangan sudah. Jadi tinggal kalian sendiri ya, yang bagaimana cara untuk mengotak-ngatik lah ya, untuk mencari solusinya. Ketika memang terdeteksi bacaan yang kurang bagus ya. Cuman saran saya harus di netral, itu aja sih ya. Agar lebih baik ke depannya, langkah ke depannya lebih terarah ya. Seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tak percaya saya kembalikan sama kalian ya, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, jangan bosan ya. Jangan pernah bosan ataupun jangan pernah stuck ya. Jika kalian dalam masalah, ya tidak ada salahnya semangat, tetap semangat, diperkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya. Tempuh langkah-langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Nah, jadi kepositifan kerjaannya itu bisa lancar masuk sobat. Minim akan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi itu masalahnya sudah
banyak keganjilan ya gitu loh. Tempuh langkah itu kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Oke, Sobat Scorpio ya, mungkin itu dulu sekali lagi, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Tetap waspada. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.